Bosan dengan cerita pendakian gunung? Boleh lah ya, biar ada warnanya ini channel dengan cerita tragedi di Indonesia dengan sedikit berbau politik dan non pendakian. Boleh lah ya, boleh dong. Emang sebenarnya aku pengen nih channel berwarna-warni dengan tragedi non pendakian lainnya. Ya memang sebenarnya udah aku lakukan dari video-video sebelumnya. Bisa komen gimana pendapat kalian ya. Hehe. Yuk kita ke cerita tragedi kali ini, yang mana seorang perempuan aktivis Indonesia di tahun 1993 yang menyuarakan hak upah atas pekerja buruh kala itu, dikarenakan tempat dia bekerja tak ada perubahan atas hak upah mereka. Padahal surat edaran dari pemerintah akan perubahan nominal upah sudah dirubah. Maka dari itu aksi unjuk rasa dan mogok kerja pun dilakukan. Namun di suatu malam dia diculik dan dibawa ke suatu tempat. Di sana dia disiksa selama 3 hari dengan cara kejam. Jasadnya dibuang di hutan dan ditemukan dengan kondisi yang sangat tragis serta tak manusiawi. Siapa pelakunya? Sampai sekarang tak pernah terungkap akan kebenarannya, seolah sengaja agar hilang dengan tergerusnya waktu. Mungkin dari thumbnail aku yakin kalian sudah tahu siapa dia. Yuk kita bahas. Marsinah lahir pada 10 April 1969 di Ngelundo apa Ngelundo sih? Ya gitulah, Nganjuk, Jawa Timur. Dia adalah seorang aktivis sekaligus buruh pabrik pada masa Orde Baru yang bekerja pada PT Catur Putra Surya atau CPS yang berlokasi di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, yang tiba-tiba menghilang selama 3 hari sebelum ditemukan dengan kondisi sudah tak bernyawa yang sudah jelas terbunuh pada tanggal 8 Mei 1993 di umurnya yang 24 tahun. Jasad tubuhnya ditemukan dalam kondisi sangat tragis, dengan posisi duduk di gubuk tengah hutan di Dusun Jegong, ya gitulah, Kecamatan Wilangan, Nganjuk, Jawa Timur, yang berjarak 200 km dari tempat kerjanya. Kasus dan tragedinya sempat diusung dalam isu internasional yang tercatat dalam ILO atau International Labour Organization atau Organisasi Buruh Internasional. Dituliskan di sana pada paragraf nomor 226 sampai 230 tertulis dan dijelaskan bahwa bukan hanya kasus Marsinah saja, namun ada lagi wanita yang juga seorang aktivis pada waktu itu ikut dalam kegiatan mogok kerja bersama Marsinah dan kawan-kawan. Dia bernama Dita Sari. Setelah kematian Marsinah pada tahun 1993, dia meneruskan perjuangannya dalam membela HAM atas buruh. Hingga pada akhirnya pada tanggal 22 April 1997 dia ditangkap karena aksi mogok kerja di seluruh kota Surabaya pada tanggal 8 Juli 1996. Banyak demo saat itu untuk pembebasan atas Dita Sari, yang pada akhirnya pada tanggal 5 Juli 1999 dia dibebaskan tanpa syarat dari penjara dengan total lama penahanan 4,5 tahun. Tapi tolong koreksi jika aku salah ya. Mungkin dari viewers di sini pernah tahu beritanya atau mungkin pernah merasakan atmosfer mogok kerja di tahun tersebut. Kalian bisa komen di bawah yang dari Jawa Timur, khususnya Surabaya. Dan yang pasti kebanyakan yang tahu tentang istilah menolak lupa itu kebanyakan dari generasi Y atau generasi Y, bukan generasi Z atau Gen Z. Karena Gen Z hanya bisa berkomentar membaca dari kisah sejarah saja, ya mungkin mendengar cerita. Nggak menutup kemungkinan Gen Z sekarang banyak yang cuek dengan sejarah, bener nggak sih? Tapi Gen Y yang lahir mepet-mepet di tahun itu ya juga pasti nggak tahu juga. Tapi setidaknya merasakan aura politik dan ekonomi di Orde Baru. Kalau itu bisa dipastikan sih. Ingat ya, aku garis bawahi dalam narasiku bahwa tidak semua Gen Z begitu. Aku harap sih, ya pembelaan biar aman aja. Namun aku harap dari generasi Y yang pernah tahu atmosfer politik kala itu yang bisa memberikan ceritanya di kolom komentar. Nanti aku kasih linknya di deskripsi mengenai catatan internasional dari ILO, tapi bahasa Inggris sih. Ya nggak masalah lah ya, generasi sekarang bisa pakai apapun untuk translate-nya. Lanjut. Marsinah pernah mendapat penghargaan bernama Yap Thiam Hien pada tahun 1993 yang merupakan sebuah penghargaan yang diberikan oleh Yayasan Pusat Studi Hak Asasi Manusia kepada orang-orang yang berjasa besar dalam upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia.
Emang sih namanya diambil dari Tionghoa karena memang yang punya nama tersebut adalah seorang pengacara Indonesia dan juga seorang aktivis HAM. Penghargaan ini sebenarnya diberikan setiap tahun dari awal 1992 dan sempat ditiadakan di tahun 2005 karena alasan kurangnya dana dari yayasan. Lalu berlanjut kembali di tahun 2008 hingga akhirnya diberikan kepada Mustafa Bisri atau Gus Mus di tahun 2018. Kembali ke kasus Marsinah yang merupakan kasus terbesar dan hingga sampai saat ini bahkan setelah 30 tahun setelah video ini diupload, banyak perdebatan dan masih belum terpecahkan kasusnya hingga pelakunya yang melakukan tindakan kriminal sekeji ini tak pernah ada jawaban akan siapa orangnya. Marsinah merupakan anak kedua dari 3 bersaudara yang semuanya perempuan dari pasangan seorang ibu bernama Sumini dan ayahnya bernama Astin. Ketika Marsinah di usia 3 tahun, ibunya meninggal dunia. Setelah itu sang ayah menikah lagi. Kemudian di usia tersebut Marsinah diasuh oleh neneknya yang bernama Pairah yang juga tinggal bersama paman dan bibinya. Marsinah dari kecil sudah terlihat sebagai orang yang pekerja keras dengan membantu neneknya menjual gabah, jagung, dan dagangan lainnya. Dan dia di sekolah adalah anak yang pintar, suka membaca, bahkan aktif dalam kegiatan sekolah serta bercita-cita hingga kuliah pada jurusan hukum. Di tahun 1989, Marsinah berpindah tempat tinggal ke Surabaya dan tinggal bersama keluarga kakaknya di sana yang bernama Marsini. Di sana Marsinah bekerja di pabrik plastik di kawasan industri Rungkut dengan kerja sambilan menjual nasi bungkus. Lepas dari pabrik plastik, Marsinah pernah bekerja di perusahaan packing atau pengemasan barang. Hanya selang 1 tahun saja di Surabaya bersama kakaknya di tahun 1990, Marsinah pindah ke Sidoarjo dan disinilah tempat dia berkarir di PT Catur Putra Surya atau CPS. Disinilah Marsinah mulai terlihat akan dirinya seorang aktivis dengan banyak menyuarakan pembelaan terhadap buruh. Bahkan dia bergabung dengan organisasi SPSI atau Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Kalau itu wajib sih waktu itu di zaman Soeharto. Kalau nggak ikut organisasi itu, katanya dulu itu menjadi buruh ilegal. Ya mungkin ada yang tahu bisa komen ya di bawah. Flashback ke belakang, sebagaimana kita tahu bahwa kala itu masih dipimpin oleh Presiden Soeharto. Di sisi lain, pemerintah Jawa Timur atau Gubernur Jawa Timur yang masih dipimpin oleh Bapak Sularso di periode 10 waktu akhir jabatannya mengeluarkan surat edaran KDH tingkat 1 nomor 50 tahun 1992 yang isinya tentang himbauan untuk para pengusaha Jawa Timur segera menaikkan gaji pokok karyawannya sebesar 20%. Mengetahui dengan segera surat edaran tersebut, Marsinah dan kawan-kawan mengutarakan haknya akan kenaikan upah kepada PT CPS. Dikarenakan di tempat Marsinah bekerja tersebut pura-pura tidak tahu akan kabar edaran itu, sehingga kenaikan upah tidak ada perubahan. Maka Marsinah dan para buruh kerja lainnya merencanakan untuk berunjuk rasa untuk menuntut hak dalam kenaikan upah, yang rencananya pertemuan rapatnya akan berlokasi di Tanggulangin, Sidoarjo. Alhasil dari pertemuan rapat rencana tersebut, keesokan harinya pada tanggal 3 Mei 1993, Marsinah dan kawan-kawannya menyuarakan untuk aksi mogok kerja pada keesokan harinya. Namun berita ini didengar oleh pihak aparat setempat, sehingga pihak Koramil atau Komando Rayon Militer meminta agar tak melakukan aksi tersebut dan meminta mereka masuk kerja seperti biasanya. Pada keesokan harinya, pada tanggal 4 Mei 1993, ternyata tidak ada satupun karyawan yang masuk di tempat kerja Marsinah, yaitu PT CPS, yang mana mereka mengajukan 12 tuntutan kepada PT tersebut. Salah satunya dari 12 tuntutan tersebut yaitu berisi kenaikan upah pokok dari 1.700.000 per hari menjadi 2.250.000 per hari dan tunjangan kehadiran Rp550 per hari yang tetap bisa didapatkan ketika buruh karyawan absen. Untuk tuntutan-tuntutan lainnya kalian bisa pause untuk membacanya. Akibat dari mogok kerja tersebut, di hari esoknya pada tanggal 5 Mei 1993, diadakanlah pertemuan antara pihak perusahaan dan Marsinah serta 14 buruh lainnya untuk merundingkan negosiasi.
Dengan dihadiri oleh Dinas Tenaga Kerja, Kecamatan, serta perwakilan dari pihak polisi dan TNI, hasil perundingan tersebut membuahkan hasil yang mana perusahaan dapat mengabulkan ke-12 tuntutan tersebut, kecuali satu, yaitu pembubaran SPSI dalam pabrik, karena perusahaan tidak memiliki wewenang akan hal itu. Jika kalian belum tahu tentang SPSI, yaitu satu-satunya serikat buruh resmi dan diakui pemerintah waktu itu. Jadi selain SPSI, maka serikat buruh tersebut dianggap sebagai serikat buruh ilegal. Padahal dalam UUD 1945 pasal 28 ayat 8 tahun 1985, masyarakat telah menjamin kebebasan dalam berserikat. Jadi dinyatakan legal untuk status buruh apabila menjadi keanggotaan tersebut dari Presiden Soeharto. Nah, dengan adanya satu tuntutan yang tak bisa dikabulkan, Marsinah dan kawan-kawan tidak masalah akan hal itu. Bahkan mogok kerja dan unjuk rasa pun disudahi hingga kembali bekerja karena sebagian besar tuntutan keinginan mereka sudah dikabulkan. Marsinah menghimbau kepada rekan-rekan buruh untuk menyudahi perjuangan aksinya dan kembali bekerja dengan semangat untuk masa depan masing-masing. Nah, di sini semua berakhir dan akan kembali normal seperti biasa. Ketepatan di hari yang sama seusai dari perundingan tersebut, yaitu pada tanggal 5 Mei 1993 pada pukul 1 siang, terdengar bahwa 13 buruh karyawan diamankan ke Komando Distrik Militer atau Kodim Sidoarjo karena dianggap melakukan provokasi dan melakukan pertemuan gelap untuk melakukan aksi mogok kerja, yang pada akhirnya 13 buruh yang ditangkap tersebut dipaksa untuk mengundurkan diri dalam pekerjaan mereka. Tak berlangsung lama dari kabar tersebut, Marsinah dengan rekan yang bernama Uus mendatangi Kodim Sidoarjo. Di sana Marsinah menghampiri dan mengecek keadaan teman-temannya, dan ternyata ada salah satu temannya terdengar sedang disiksa oleh aparat Kodim. Dari aparat penjaga Kodim waktu itu menemui Marsinah di pintu dan mengatakan, "Kamu tidak usah demo lagi, kamu harus keluar dari pabrik, tidak usah bekerja. Kamu tahu siapa yang ada di dalam itu? Dengar suaranya, dia itu sekarang disiksa. Kalau tidak mau, kalian semua bernasib sama seperti yang ada di dalam." Berbekal surat pemanggilan Kodim dan surat pernyataan yang dibuat buruh untuk perusahaan, Marsinah berencana untuk kembali melakukan advokasi keadilan rekan-rekan buruhnya. Pada saat itu Marsinah sudah tahu bahwa yang dia lakukan akan mengancam keselamatannya. Tapi dia memilih untuk terus berjuang karena solidaritas selalu dianggap menjadi nilai utama dalam gerakan buruh. Perjuangan buruh tidak dapat terjadi ketika buruh hanya mementingkan kepentingan individu di atas kepentingan kolektif. Mengabaikan ketidakadilan yang dialami rekannya saat itu akan membuat pergerakan buruh kehilangan prinsip solidaritas yang menyatukan mereka melawan penindasan yang mereka alami. Di sini Marsinah berkumpul lagi di salah satu tempat tinggal temannya untuk berunding akan kasus tersebut. Hingga akhirnya mereka pulang dari perundingan tersebut pada pukul 10 malam di hari yang sama pada tanggal 5 Mei 1993. Nah, di sini tragisnya sepulang dari perundingan tersebut dengan kawan-kawannya menjadi terakhir kali Marsinah terlihat masih hidup. Selama 3 hari dia menghilang dan baru ditemukan pada tanggal 8 Mei 1993. Marsinah ditemukan sudah tak bernyawa di sebuah gubuk pematang sawah di hutan Wilangan, Nganjuk, dengan kondisi yang gimana ya bilangnya ya, kalau sadis sih sadis dan tragis, cuman kayaknya lebih dari itu deh, karena kondisinya yuk kita bahas di hasil visumnya. Ini agak miris dan merinding sebenarnya untuk dijelasin. Kematian tubuh Marsinah dibawa ke RSUD Nganjuk untuk dilakukan visum. Jenazahnya diotopsi 2 kali. Hasil otopsi pertama menunjukkan adanya luka robek tak teratur sepanjang 3 cm dalam tubuh Marsinah. Luka itu menjalar mulai dari dinding kiri lubang kemaluan atau labium minora sampai ke dalam rongga perut. Di dalam tubuhnya ditemukan serpihan tulang dan tulang panggul bagian depan hancur. Selain itu, selaput darah Marsinah robek. Kandung kencing dan usus bagian bawahnya memar. Rongga perutnya mengalami pendarahan kurang lebih 1 liter.
Otopsi yang kedua, setelah dimakamkan, kuburannya digali untuk otopsi kembali dan visum kedua ini dilakukan oleh tim dokter dari RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Dari hasil visum terdapat begitu banyak keganjalan yang menyisihkan tanda tanya besar pada kematiannya yang tragis. Seperti tulang panggul bagian depan hancur, tulang kemaluan kiri patah berkeping-keping, tulang kemaluan kanan patah, tulang usus kanan patah sampai terpisah. Tulang selangkangan kanan patah seluruhnya, labium minora kiri robek dan ada serpihan tulang. Dan terdapat luka di bagian dalam alat kelamin sepanjang 3 cm. Juga pendarahan di dalam rongga perut. Hasil visum itu menunjukkan Marsinah diperkosa terlebih dahulu sebelum dibunuh. Awalnya kasus Marsinah dianggap sebagai kasus kriminal pembunuhan yang tidak ada sangkut pautnya dengan kasus dalam pembelaan HAM di tempat kerjanya. Namun saat itu dilansir dari Polda Jatim bahwa kasus Marsinah tidaklah wajar, hingga para pembela Marsinah membentuk kelompok bernama Komite Solidaritas untuk Marsinah atau KSUM untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan ini yang ditujukan kepada pemerintah agar segera menangkap pelaku dan mengadilinya. Hingga akhirnya pada tanggal 30 September 1993, perintah dari Presiden Soeharto telah membentuk tim terpadu Bakorstanasda Jawa Timur untuk mengusut dan menyelidiki kasus Marsinah. Tak butuh waktu lama, keesokan harinya tim ini menangkap 9 orang terduga tersangka, yaitu terdiri dari 2 satpam dan 7 petinggi pabrik tempat Marsinah bekerja. Salah satu terduganya adalah Direktur PT CPS itu sendiri, yaitu yang bernama Yudi Susanto bersama 8 orang staf petinggi lainnya yang pada saat itu pada tanggal 5 Mei melakukan rapat pertemuan yang membahas tentang kondisi perusahaan dalam tekanan unjuk rasa. Nah, maka dari situ pertemuannya ini dipercaya dalam pembahasan untuk melakukan pembunuhan terhadap Marsinah. Kronologinya ceritanya begini. Pada malam hari itu, seusai Marsinah melakukan pertemuan dengan kawan-kawan untuk membahas tentang beberapa temannya yang disekap dan disiksa di Koramil, sekitar pukul 10 malam hari, tiba-tiba Marsinah dijemput oleh mobil Daihatsu Hijet warna putih. Di dalamnya ada 3 staf pabrik, yaitu Widayat, Suwono, dan Suprapto. Alasannya adalah dibujuk untuk membahas mengenai kasus ini dengan para petinggi pabrik lainnya. Marsinah lalu mengiyakan tanpa ada rasa curiga apapun pada malam hari itu dan dibawa ke tempat tinggal sang direktur, yaitu Yudi Suprapto di Jalan Puspita, Surabaya. Menurutku di sini ya harus curiga sih, kan kondisi sudah malam hari banget, apalagi dia seorang cewek. Ya, tapi kita gak pernah tahu akan kondisi malam itu bagaimana. Nah, dalam perjalanan menuju ke sana, Marsinah merasa ada yang aneh. Di sini Marsinah mulai curiga dan memberontak. Karena pemberontakan tersebut, kedua kaki dan tangannya lalu diikat di kursi mobil dengan mulut yang disumbat. Sesampainya di rumah direktur tersebut, Marsinah diseret ke salah satu kamar pembantu. Di sana Marsinah disiksa dan disekap selama 3 hari. Dan kabarnya yang dilansir dari koran Kompas edisi 30 November 1993, Marsinah dipukul dengan potongan besi oleh bernama Widayat hingga dia sekarat penuh darah. Tak sampai di situ, Yudi Susanto juga menyuruh Suwono, Suprapto, dan Budi Wuryanto memukul lagi kepala Marsinah dengan besi hingga dipastikan dalam sekaratnya sampai tak bernafas lagi. Selama penyiksaan itu hingga akhirnya Marsinah mati dan tubuhnya dibuang ke Nganjuk yang ditugaskan kepada Widayat. Tepatnya jasad Marsinah diletakkan di sebuah gubuk di hutan Jatiwilangan, Nganjuk dengan posisi duduk. Dengan temuan ini, Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa 8 staf PT CPS tersebut bersalah dengan hukuman 4-12 tahun penjara. Sedangkan sang direktur Yudi Susanto divonis 17 tahun penjara. Keberatan akan hal itu, mereka yang divonis termasuk sang direktur mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Surabaya. Sedangkan Yudi bersaksi bahwa dia tidak ikut campur dalam kasus Marsinah, apalagi terlibat pembunuhan. Dia merasa hanya menjadi kambing hitam akan kasus pembunuhan tersebut. 2 tahun berikutnya, yaitu 3 Mei 1995, Mahkamah Agung tiba-tiba mencabut perkara mereka dan dibebaskan dari segala tuduhan termasuk Yudi Susanto dan menyatakan bahwa mereka tidak bersalah.
Disinilah waktu itu banyak unjuk rasa, kontroversi karena ketidakadilan oleh masyarakat yang membela akan kasus Marsinah. Hingga sampai hari ini, kasus tersebut tak pernah terkuak akan kebenarannya, yang dinilai banyak yang janggal, serta pihak masyarakat merasa ada yang tidak beres dengan sistem peradilan dalam pemerintahan kali ini. Ada beberapa kejanggalan dalam kasus ini. Di sini aku akan mencoba menyebutkan, dan semoga kalian bisa paham akan narasiku. Yang pertama, dari dua pembantu Yudi Susanto yang awalnya dia bersaksi bahwa adanya penyiksaan dalam malam hari itu di rumah Yudi Susanto atau bosnya. Tiba-tiba selang beberapa minggu kemudian, dia malah bersaksi sebaliknya, seolah-olah tak mengetahui kejadian tersebut. Yang kedua, pada tanggal 20 Desember 1993 di persidangan, yang bernama Mutiari yaitu staf petinggi di bawah Yudi Susanto bersaksi akan tidak pernah ada rencana pembunuhan dalam rapat pertemuan pada waktu itu. Yang ketiga, pada tanggal 17 Februari 1994 di persidangan, terdakwa Suwono ini malah menceritakan bahwa dia diculik dan disiksa bersama 8 rekan terdakwa lainnya, serta dipaksa untuk menandatangani dokumen BAP agar mereka semua yang terbukti bersalah atas pembunuhan Marsinah. Suwono menceritakan juga bahwa mereka diculik dan disekap selama 18 hari di Kodam 5 Brawijaya. Aneh gak sih menurut kalian? Ini seperti drama dari pemalsuan skenario. Ya, kalian paham kan maksudku. Yang pada akhirnya, pada tanggal 19 Oktober 1993, mereka bersembilan dinyatakan bersalah dengan status tersangka yang ditahan di tahanan Polda Jatim. Selama penyiksaan ke-9 orang itu sungguh sadis dari fisik maupun mental mereka. Seperti mereka ditelanjangi, dipukul, kakinya ditindih meja, kemaluannya disulut rokok serta disetrum, kepalanya dibenturkan tembok dengan cara rambutnya dijambak, dipukul hingga gigi mereka rontok. Bahkan mereka sempat dipaksa untuk meminum air kencing dan lain-lain. Aduh, gak kebayang dah pokoknya gimana kondisinya. Namun hanya Mutiari, seorang petinggi pabrik itu disiksa secara verbal dan banyak ancaman seperti akan ditelanjangi dan disetrum juga. Hingga pada akhirnya, ketukan palu sidang pun menyatakan bahwa fakta hukum selama proses persidangan tidak dapat membuktikan atau masih belum berhasil menunjukkan bahwa mereka adalah pelaku pembunuhan di balik kematian tragis sosok pejuang buruh perempuan tersebut. Mungkin selamanya kebenaran di balik pembunuhan Marsinah tidak akan terungkap. Sudah 30 tahun sejak pembunuhan Marsinah, yang berarti kasus ini sudah kadaluarsa menurut hukum. Ini maksudku 30 tahun sejak video ini diupload loh ya. Kan bisa bertambah lagi nantinya. Andaikan mau dibuka kembali kasus ini, ingatan mengenai kejadian itu telah perlahan terkikis oleh waktu. Barang bukti sudah nyaris mustahil untuk ditemukan jejaknya. Setelah begitu lama waktu telah berlalu, keadilan dan kebenaran mungkin sulit untuk didapatkan. Maka dari itu, dengan berjalannya waktu, muncullah istilah menolak lupa. Dan aku yakin kasus ini takkan pernah diusung kembali dan tetap menjadi sejarah kelam akan keadilan di negeri ini mengenai HAM. Atau mungkin ada kasus lain sekarang ini yang diusut tuntas tapi gak jelas, seolah-olah banyak kejanggalan dalam peradilannya. Adakah? Ada dong, masa gak ada? Bahaya, jangan diterusin. Bercermin keadaan sekarang yang telah banyak perubahan pada tatanan sosial masyarakat pasca turunnya rezim militeristik Orde Baru, khususnya pada kondisi perburuhan. Sejatinya, buruh memiliki ruang untuk menuntut kondisi kerja yang lebih baik. Tak ada lagi ancaman penculikan dari tentara atau polisi sebab telah ada undang-undang yang melindungi hak buruh untuk berserikat dan melakukan demonstrasi terhadap pemilik perusahaan. Ya, begitulah kisah tragisnya. Aku harap banyak pelajaran dari kisahnya yang dapat kita simpulkan sendiri. Kita sadar tak semua dari kita bisa menjadi yang paling depan untuk membela hak atas kita sendiri. Contohnya dalam pekerjaan. Dalam era sekarang, banyak kok pekerjaan yang masih di bawah UMK daerah, namun pekerjaan yang didapat tidak sesuai dengan harapan. Malah permintaan pekerjaan yang aneh-aneh yang tak sesuai job desk. Belum lagi datangnya seorang penjilat yang tak tahu malu akan menaruh mukanya sendiri. Jujur, aku sendiri paling benci pada penjilat. Bagiku mereka adalah makhluk paling rendah daripada sampah alias menjijikkan. Pesanku bagi kalian yang masih ikut bekerja dengan orang, bila tak sesuai dengan harapan, jangan dipaksakan punya niat selamanya atau tak punya target untuk resign.
Karena sejatinya pekerjaan yang dilakukan tanpa dari hati selamanya dalam bekerja, kalian takkan merasa nyaman, apalagi mendapat kebahagiaan. Namun jika kalian merasa ingin bekerja ikut orang, maka paksakanlah untuk mencintai pekerjaan tersebut. Karena mau nggak mau, mereka yang membayar kita untuk melakukan pekerjaan. Tapi ingat pesanku, jangan terlalu bodoh untuk selalu mengikuti perintahnya yang tak sesuai dengan porsinya, tanpa dengan tambahan upah. Karena loyalitas itu ada batasnya, bro. Bekerjalah sesuai job desk yang disepakati. Di sisi lain, bagi kalian yang sudah bekerja sendiri dan mendirikan usaha sendiri, saya yakin kalian lebih nyaman dan mencintai pekerjaan tersebut, yang berakibat bisa saja kalian loyalitas dalam pekerjaan tersebut tanpa memandang waktu sekalipun akan lembur 24 jam. Aku yakin itu karena kita mencintai apa yang kita kerjakan dari hati tanpa paksaan sedikit pun demi kebahagiaan sendiri di masa mendatang. Ya sudah, doaku bagi kalian dan termasuk aku sendiri, semoga dilancarkan rezekinya apapun usahanya dan apapun pekerjaannya, dimanapun kita, semoga diberi kesehatan dan keberkahan dalam pekerjaan tersebut. Kita ketemu lagi di next tragedi. Jangan lupa makan, bila tersedak segera minum. Jangan lupa ditunggu komen kalian, dan yang terpenting itu like-nya ya. Terima kasih dan bye.